Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah farmakologi dasar. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febriana, Magister Sai, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Afriza, selaku moderator dari kelompok 1, dan teman-teman saya bernama Kaila Ayasha, Keisha Yumna, Kunlaila Hania, Lahfasal Sabila, Naswal Salsyabila, Resti Saputri, dan Zidan Hashim. Di sini kami akan membahas tentang rute pemberian obat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oral. Penggunaan obat melalui oral bertujuan terutama untuk mendapatkan efek sistemik, yaitu obat beredar melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Rute pemberian obat oral adalah salah satu rute yang paling banyak digunakan dan banyak disukai. Kelebihannya yang pertama adalah obat yang dinilai paling mudah saat mengonsumsinya dan paling murah, serta umumnya paling aman. Kekurangannya yang pertama adalah rasa dan bau obat yang tidak enak. Yang kedua, tidak dapat dipakai pada pasien yang mengalami mual-mual, muntah, dan pasien yang mempunyai gangguan menelan. Yang ketiga, efeknya lambat. Bentuk sediaannya ada tablet, kapsul, obat hisap, dan sirup. B. Sublingual adalah obat yang diberikan dengan cara meletakkan obat di bawah lidah. Tujuannya agar efek yang ditimbulkan bisa lebih cepat karena obat segera mengalami absorpsi ke dalam pembuluh darah. Kelebihannya yang pertama adalah obat cepat, tidak diperlukan kemampuan menelan, dan kerusakan obat di saluran pencernaan dan metabolisme di dinding usus dan hati dapat dihindari. Kekurangan dari rute ini, yang pertama, kepatuhan pasien kurang, yang kedua, membutuhkan kontrol agar pasien tidak menelan, yang ketiga, kurang praktis untuk digunakan terus-menerus dan dapat merangsang selaput lendir mulut. Lalu bentuk sediaannya yaitu ada nifedipin dan isosorbit dinitrat. Selanjutnya ada rute bukal. Rute bukal ini adalah obat yang dapat ditempatkan di bawah gusi dan pipi dan akan langsung diserap oleh tubuh. Rute ini umumnya digunakan untuk obat-obat yang dapat memerlukan efek cepat dan langsung, seperti obat untuk mengatasi nyeri perut atau nyeri kencing. Kelebihan dari rute ini, yang pertama, efek obat terasa lebih cepat. Yang kedua, risiko efek samping pada pencernaan lebih rendah. Yang ketiga, dosis obat lebih akurat. Yang keempat, praktis untuk pasien yang kesulitan menelan. Selanjutnya, kekurangan dari rute ini adalah tidak semua jenis obat cocok untuk diberikan secara bukal, karena beberapa obat dapat menyebabkan iritasi pada rongga mulut. Yang kedua, dosis tidak tepat. Jika obat tidak diletakkan dengan benar di rongga mulut, dosis yang diserap dapat tidak tepat. Yang tiga, penggunaan obat bukal dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan iritasi pada rongga mulut. Lalu bentuk sediaannya, yang pertama ada Bukastem M Bukal Tablets dan Isorbit 10. Rute pemberian obat secara enteral yang terakhir yaitu ada rektal. Rektal ini dilakukan dengan memasukkan obat melalui anus atau rektum dengan tujuan memberikan efek lokal dan sistemik. Kelebihan dari rektal ini dapat digunakan dalam situasi darurat dan obat lebih cepat diserap. Kalau kekurangannya, rektal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien. Yang kedua, rektal ini dapat menyebabkan iritasi pada rektum. Bentuk sediaan dari rektal ini ada anusol, tronolane, analpram HC, dan diastar. Selanjutnya ada rute pemberian obat secara parenteral. Secara parenteral ini rutenya ada banyak. Yang pertama yaitu intravena, intramuskular, intradermal, subkutan, inhalasi, topikal, okular, otik, vagina, intraartikular, intraperitoneal, intratekal, suntikan intradermal, epidural, intranasal, dan uretra. Penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. 2. Parental. Pemberian obat parenteral merupakan pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat tersebut ke jaringan tubuh. Pemberian obat melalui parenteral dapat dilakukan dengan cara menyuntikkan obat ke dalam jaringan yang berada di bawah lapisan dermis. A. Intraverna. Suntikan intraverna adalah cara pemberian obat parenteral yang sering dilakukan untuk obat yang tidak diabsorpsi secara oral. Sering tidak ada pilihan, obat langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah sehingga kadar obat di
dalam darah diperoleh dengan cepat, tepat dan dapat disesuaikan langsung dengan respon penderita. Kelebihan, cepat mencapai konsentrasi, dosis tepat, mudah administrasi dosis. Kekurangan, konsentrasi awal tinggi toksik, invasif, risiko infeksi. 2. Memerlukan keahlian. B. Intramuskular. Injeksi intramuskular adalah penyuntikan yang dilakukan ke dalam otot. Suntikan ini bertujuan agar zat yang disuntikan dapat diserap dengan cepat oleh pembuluh darah. Kelebihannya, 1. Penyerapan lebih cepat dibanding dengan rute oral. 2. Rute ini menimbulkan rasa sakit yang lebih sedikit daripada rute intravenous. 3. Iritasi ringan, suntikan depot, zat larut dan suspensi dapat diberikan melalui rute ini. Kekurangan, penyuntikan intramuskular ke dalam fasi dapat menyebabkan penyerapan obat tidak menentu. 2. Kemungkinan terjadinya pengembalian sediaan obat yang tepat pada saraf. 3. Diperlunya kondisi aseptik. Baik, perkenalkan, nama saya Nasa Salsabila dengan NIM 2401235. Saya akan melanjutkan yaitu C. Intradermal. Injeksi intradermal adalah suntikan yang diberikan ke dalam dermis, tepat di bawah epidermis. Rute suntikan ID ini memiliki waktu penyerapan terlama dari semua rute parenteral. Jenis suntikan ini digunakan untuk uji sensitivitas seperti TB, alergi, dan uji anestesi lokal. Kelebihannya yang pertama yaitu reaksi tubuh mudah divisualisasikan. Yang kedua, derajat reaksinya dapat dinilai. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama yaitu konsistensi volume suntikan yang buruk. Yang kedua ada invasif dari suntikan jarum suntik. Dan yang ketiga ada potensi sejarah tertusuk jarum. Contoh sedianya bisa dilihat pada slide berikut ini. Kemudian yang ke D yaitu subkutan atau SK. Penyuntikan subkutan adalah penyuntikan obat atau vaksin ke dalam hipodermis, yaitu lapisan kulit yang berada di bawah dermis. Penyuntikan subkutan sangat efektif dalam memberikan obat atau vaksin kepada pasien. Jaringan subkutan sendiri hanya memiliki sedikit pembuluh darah, sehingga obat yang disuntikan ke situ adalah obat yang ingin diserap secara perlahan. Penyuntikan subkutan lebih lambat daripada penyuntikan ke dalam otot, tetapi masih lebih cepat dari penyuntikan intradermal atau penyuntikan ID. Kelebihannya yaitu absorpsi cepat obat larut dalam air, kemudian mencegah kerusakan sekitar saluran cerna. Kekurangannya yang pertama yaitu dalam pemberian subkutan yaitu rasa sakit dan kerusakan kulit. Dan yang kedua tidak dapat dipakai jika volume obat besar atau biovisibilitas bervariasi sesuai lokasi. Yang ketiga, efeknya agak lambat. Contoh sediaannya bisa dilihat pada slide berikut ini. Yang ke E yaitu ada inhalasi. Pemberian obat secara inhalasi melalui mulut dilakukan dengan cara menghirup obat secara langsung atau melalui uap pada mulut. Obat yang digunakan dalam jalur administrasi ini biasa berbentuk droplet, lebih kecil dibandingkan dengan obat yang diberikan melalui rute nasal. Kelebihannya, yang pertama adalah efek samping sistemiknya juga akan lebih rendah. Kemudian yang kedua ada dosis sistemik dari sebagian besar obat yang diberikan secara inhalasi lebih rendah daripada oral maupun intravena. Obat yang diberikan secara langsung menuju lumen internal. Kekurangannya yaitu yang pertama ada efektivitasnya obat ini tergantung dari ketepatan. Kemudian yang kedua, pengguna obat harga yang relatif lebih mahal dibandingkan obat yang diminum. Contoh sediaan obatnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada topikal. Topikal merupakan pemberian obat secara lokal dengan cara dioleskan pada kulit ataupun selaput lendir. Obat yang diberikan secara topikal dapat berupa krim, lotion, gel, salep, bedak, ataupun plester. Dengan kelebihan memiliki efek samping sistemik minimal dan mencegah first pass effect, dan untuk sistemik menyerupai infus atau zero order. Untuk kekurangannya itu kurang menarik dengan contoh sediaan obat trombogel. Kemudian ada okular. Okular adalah pemberian obat secara atau jalur aspirasi obat yang dilakukan melalui mata. Obat yang diberikan secara okular biasanya berbentuk cairan, gel, ataupun salep. Rute pemberian obat ini dilakukan untuk menangani gangguan mata seperti konjungtivitis atau glaukoma.
Dengan kelebihan, larutan mata memiliki kelebihan dalam hal kehomogenan, bioavailabilitas, dan kemudahan penanganan serta dosis akurat. Untuk kekurangannya, volume larutan dapat ditampung oleh mata sangat terbatas. Dengan contoh sediaan obat adalah salaktan. Kemudian ada otik. Otik merupakan pemberian obat melalui telinga atau otik rute biasanya dilakukan untuk menangani infeksi atau radang pada saluran telinga. Obat ini berbentuk obat tetes yang mengandung larutan atau suspensi khusus. Sebelum menggunakannya, pasien perlu membersihkan telinga secara menyeluruh dengan kain yang lembab dan mengeringkan telinga setelahnya. Dengan kelebihan penggunaan dan penyimpanan yang steril, cepat bereaksi, langsung diteteskan pada bagian yang sakit, dan dapat berguna sebagai antibiotik dan anestetik lokal. Untuk kekurangannya sendiri, itu dapat mengakibatkan sakit ketika pemakaian, sulit untuk digunakan pada diri sendiri, dan dapat mengakibatkan alergi, yaitu sesak napas. Contoh sediaan obatnya adalah Voractix ofloxacin. Vagina. Pemberian obat melalui vagina adalah cara pemberian obat yang melalui vagina. Untuk bentuk tidak jauh beda dengan pemberian secara rektal dan biasanya diberikan pada pasien-pasien yang hamil dan mengalami pecah ketuban dan diberikan agar merangsang kontraksinya. Adapun kelebihan obat ini, satu yaitu proses penyembuhan lebih cepat, dua mengurangi peradangan. Kemudian kekurangannya yaitu dapat menimbulkan pengeluaran jaringan rusak dan dalam vagina berupa bau dan rasa tidak nyaman. Sediaan obatnya itu contohnya ada flagystatin. J. Intraartikular. Intraartikular atau injeksi sendi adalah salah satu bentuk terapi untuk membantu mengatasi nyeri sendi akibat osteoartritis. Terapi ini tidak ditunjukkan untuk menyembuhkan secara total, tetapi diharapkan dapat meringankan rasa sakit dan mengurangi peradangan pada daerah yang dituju. Adapun kelebihan obat ini, satu, membantu mengatasi nyeri sendi akibat osteoartritis. Dua, hal ini memungkinkan untuk memberikan obat di dekat lokasi tindakan yang harus ditindaklanjuti. Kekurangannya ialah nyeri dirasakan oleh pasien selama injeksi. Contoh sediaan obatnya ada Hyalgan. Baiklah, selanjutnya yaitu pemberian obat secara injeksi intraperitoneal atau injeksi IP adalah penyuntikan suatu zat ke dalam peritoneum rongga tubuh. Hal ini lebih sering diterapkan pada hewan non-manusia dibandingkan manusia. Secara umum, ini lebih disukai bila diperlukan cairan pengganti dalam jumlah besar atau bila tekanan darah rendah atau masalah lain menghalangi penggunaan pembuluh darah yang sesuai atau injeksi intravenous. Dari sisi kelebihannya yaitu mudah untuk dikuasai, cepat, serta cocok untuk perawatan kronis. Dari segi kekurangannya yaitu penggunaan yang minimal di klinik, itu kebanyakan untuk pengobatan kanker peritoneum, sehingga penggunaannya dalam penelitian eksperimental sering laboratorium dipertanyakan dan tidak dianjurkan. Selanjutnya yaitu injeksi intratekal. Cara ini ditunjukkan untuk mengobati sawar otak atau penyakit pada otak belakang serta lapisan pelindungnya. Obat ini disuntikan melalui jarum yang dimasukkan ke celah antara dua tulang belakang bagian pinggang. Rute pemberian obat melalui injeksi ke kanal tulang belakang atau ke ruang subarachnoid sehingga mencapai cairan cerebrospinal atau CSF dan berguna untuk anestesi spinal, kemoterapi, atau aplikasi manajemen nyeri. Dari kelebihannya yaitu selama operasi untuk mengatasi rasa sakit, anestesi tulang belakang, atau untuk memberikan agen kemoterapi untuk menargetkan kanker otak. Dari segi kekurangannya kita lihat di sini ialah memberikan rasa nyeri pada bagian yang tersuntik pada lengan ataupun yang disuntikan melalui bagian otot tubuh tersebut.
Selanjutnya yaitu suntikan intradermal. Suntikan yang diberikan ke dalam dermis, tepat di bawah epidermis kulit. Rute injeksi ID memiliki waktu penyerapan paling lama dari semua rute parenteral. Suntikan sering diberikan pada sudut 5-15 derajat dengan jarum pada kulit pasien. Penerapan menumbuhkan waktu yang lama ketimbang injeksi intravena, intramuskular, dan subkutan. Dari kelebihannya, reaksi tubuh mudah divisualisasikan dan derajat reaksinya dapat dinilai. Dari kekurangannya, potensi cedera tertusuk jarum suntik. Selanjutnya itu ada injeksi epidural. Suntikan epidural itu adalah penyuntikan obat ke dalam ruang sekitar sumsum tulang belakang, juga dikenal sebagai ruang epidural, untuk meredakan nyeri atau peradangan sementara atau berkepanjangan. Kelebihannya yaitu pengurangan peradangan sementara, dapat mengurangi kebutuhan akan prosedur invasif, dan kekurangannya yaitu injeksi di tempat suntikan, reaksi terhadap obat-obatan seperti hot flashes atau bagian disuntikan itu mengalami nyeri-nyeri pada bagian yang disuntik. Selanjutnya yaitu intranasal. Intranasal pemberian obat secara memasukkan obat melalui nasal atau hidung dengan cara menyemprotkan sediaan atau menghisap sediaan dengan hidung disebut dihisap. Obat tersebut kemudian akan diserap oleh selaput lendir tipis di saluran hidung, lalu masukkan ke aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Umumnya obat yang diberikan secara nasal perlu diubah menjadi bentuk di droplet atau tetesan kecil yang diatomisasikan. Kelebihannya yaitu menghindar efek lintas pertama, yang kedua itu menghindar efek statis lambung dan muntah. Dari segi kekurangannya yaitu penyakit dan kondisi rongga hidung dapat menyebabkan gangguan penyerapan. Dosis tambahan terbatas karena kecilnya area yang tersedia. Selanjutnya yaitu uretra. Pemberian obat secara uretra adalah pemberian obat yang dimasukkan ke dalam uretra, yaitu saluran yang menghubungkan kandung kemih untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Dalam upaya menghindari suntikan, beberapa pasien menggunakan suppositori intrauretra untuk mengobati impotensi, misalnya alprostadil. Dari kelebihan dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Yang kedua yaitu obat yang dimasukkan dalam obat yang dapat masuk langsung dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek. Selanjutnya yaitu kekurangannya, beberapa pasien mengalami iritasi karena terkenanya jaringan mukosa, sentuhan jaringan mukosa pada uretranya bersama dengan kemasan sediaan obat tersebut. Selanjutnya faktor-faktor pemilihan rute obat. Yang pertama yaitu karakteristik fisika dan kimia obat. Yang kedua efek lokal dan atau sistemik. Yang ketiga onset dan durasi kerja obat yang diinginkan. Yang keempat kondisi pasien. Yang kelima kecepatan dalam mendapat respons. Yang terakhir yaitu akurasi dosis. Sekian presentasi